Hujan mengguyur Bogor sejak pagi. Desingan air dan hempasan angin kencang tak juga reda hingga senja. Bahkan semakin menjadi jadi, diiringi kilat dan petir yang tak henti. Rahmat, seorang driver ojek online, setia berjongkok di perempatan jalan, menunggu penumpang. Namun, hujan deras membuat jalanan sepi. Ia ingin pulang, namun hanya punya 10.000 rupiah, cukup untuk bensin saja. Perutnya keroncongan. Sial. Petir menyambar dekat dirinya, menghantam pohon tak jauh dari tempatnya berteduh. Rahmat bergidik ngeri. Namun, getaran ponselnya mengalihkan perhatiannya. Adi, lagi narik enggak? Mau minta tolong pesan makanan. Bunyi pesan dari pelanggan langganannya. Peluang datang. Rahmat langsung mengiyakan. Pesanan kedua menyusul, menunjukkan lokasi rumah makan EN, tempat yang tak terdeteksi Google Maps. Jauh di pemukiman penduduk, melewati lahan kosong dan persawahan. Jalanan yang gelap, sempit, dan berlubang semakin menantang di tengah hujan lebat. Tapi Rahmat tak mundur, demi beberapa rupiah untuk mengisi perutnya yang kosong. Jam 10 malam, Rahmat sampai di rumah makan EN. Rumah makan itu lengang, hanya beberapa driver ojek online lain yang sedang mengantre. Rahmat memesan lalapan dan ayam bumbu. Rumah makan EN. Cita rasa rumahan dengan kualitas tak kalah dengan restoran. Hanya kurang di penyajian dan lokasi. Dapat pesanan buat daerah mana, ah? Sapa seorang driver ojek online muda, mengisi keheningan panjang di rumah makan EN. Sebentar, belum tahu mau diantar kemana. Langganan kok, jawab Rahmat. Biasanya diantar ke rumahnya di daerah kota. Hening. Beberapa driver menguap, memainkan ponsel, musik barat dengan lirik yang aneh mengalun pelan di latar belakang. Setengah jam berlalu, satu driver pergi setelah pesanannya siap. Ponsel Rahmat bergetar. Sudah sampai rumah makan EN ya, Ed? Pesan lalapan 2, 1 tanpa mentimun, banyakin wortel dan terong. Ayam bumbu 2, 1 pedas, 1 asam. Bunyi pesan tersebut. Rahmat membaca dengan teliti. Pelanggan ini roal memberi tip. Bahkan pernah mentransfer hampir 200.000 rupiah di luar tip aplikasi. Jadi, diantar kemana, ah? Tanya driver muda itu lagi. Tanjakan. Demit. Rahmat membacakan alamat dari pesan tersebut. Hah? Tanjakan? Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Semua driver nyaris berteriak serempak. Tak ada yang berani menyelesaikan nama tempat itu. Suasana berubah mencekam. Wajah-wajah pucat pasi, termasuk pelayan yang mengantarkan pesanan. Rahmat penasaran. Kenapa kalian kaget? Angker ya? Kayak horor? Driver muda yang sebelumnya asyik dengan musiknya, tampak seperti tersengat listrik. Bulu kuduknya merinding. Memang agak horor. Ah, jawab driver muda itu. Suasana menjadi hening. Horor gimana? Apa karena namanya? Rahmat bertanya lagi. Duluan, ah. Hati-hati di sana. Tanjakan dan turunannya curam. Kanan kirinya jurang. Oleng sedikit. Sudah beda alam. Potong driver lain yang sudah mendapat pesanannya. Waduh, yang benar bang. Malam-malam begini, hujan pula. Rahmat sedikit resah mendengar peringatan para driver ojek online lainnya. Iya ah, makanya tempat itu dinamai tanjakan. Karena sering terjadi kecelakaan. Timpal seorang driver, enggan menyelesaikan nama tempat tersebut. Rahmat berterima kasih atas peringatan itu. Satu persatu driver pergi. Rahmat yang tersisa merenung, gundah, namun tak bisa membatalkan pesanan pelanggan setianya. Jadi berangkat ke tanjakan, itu... Tanya pelayan rumah makan AN. Tampak khawatir. Rahmat mengangguk mantap. Mencari rezeki Halangan harus dilewati. Ujarnya menyemangati diri. Pesan baru masuk pukul 11 malam. Nanti ayam bumbunya yang gak asam. Buat ya, buat makan di rumah. Rahmat melaju menuju tanjakan Demit. Dari terminal Bubulak, belok kiri,
melewati terminal bayangan Sindang Barang, menerjang angin dan hujan deras. Dari terminal bayangan Sindang Barang, belok kanan ke Jalan Laladon, lalu kanan lagi. Di pertigaan Sukamakmur, ia menghadapi tanjakan curam. Beberapa kali ban motornya hampir tergelincir. Tanjakan semakin berat. Rahmat harus menjaga keseimbangan dengan penuh konsentrasi. Jemarinya menegang, menahan beban motor. Saat memasuki kawasan miring, bulu kuduk Rahmat merinding. Awalnya sedikit seperti hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, lama-kelamaan, rasa itu semakin menggelitik. Tengkukku menegang, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Darahku terasa berdesir, desiran negatif yang membuatku merinding tak tertahankan. Penerangan menuju rumah makan AN remang-remang. Jauh lebih redup daripada kegelapan jalanan ini. Aku hampir tak bisa melihat apapun. Hanya cahaya redup lampu motorku yang mulai padam. Kenapa daerah ini dinamakan Tanjakan Demit ya? Bisikku dalam hati. Hujan mulai reda. Angin yang tadinya menderu kini mereda, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang di tubuhku yang basah kuyup. Suara air di jalanan tak sekeras tadi. Aku mulai mendengar suara lain. Debuan angin di pepohonan, ranting patah, dan suara seperti batang pohon jatuh menimpa jalan. Aku menoleh. Suara berat, seperti banyak benda jatuh, terdengar di belakangku. Tapi kosong, jalanan sepi. Aneh, seperti suara batang pohon jatuh, gumamku. Aku mengurangi kecepatan motorku hingga 20 km per jam. Aku takut tergelincir ke jurang atau tertimpa pohon. Suara ranting patah terdengar di kanan jalan. Aku melihat ke sana. Kosong. Sepi. Beberapa puluh menit kemudian, aku sampai di pertigaan Sukamakmur Sukaresmi. Jalanan semakin sulit. Aku harus berkonsentrasi penuh agar tak tergelincir. Saat hendak berbelok, ban motorku macet. Seakan ada yang menahannya. Aku turun, memeriksa roda. Normal. Tak kempis, tak ada paku. Aku mendengar langkah kaki. Suara sandal anak-anak. Suara gemerincing perhiasan. Seperti langkah ibu-ibu yang memakai banyak perhiasan di kaki. Aku melihat sekeliling, hanya gelap. Sepi, sangat sepi. Aku melaju lagi. Sampai di kampung Nambo Sukaluyu. Suasana kampung ini berbeda. Ada aroma anyir darah. Aroma bunga 7 rupa memenuhi udara. Suara gagak bersahutan dari atap pos kamling yang usang, mengingatkan kita pada siklus hidup dan kematian. Suara-suara yang tadinya terasa seperti halusinasi kini semakin jelas. Tawa anak-anak bermain kejar-kejaran, ranting patah berderak, sangat ramai. Hujan hampir berhenti, hanya gerimis halus di antara hembusan angin malam. Suara itu seperti beberapa ratus meter di depan. Aku berharap ada anak-anak bermain sepak bola. Tapi saat aku mendekat, sunyi. Tak ada lapangan, tak ada anak-anak. 1 kilometer kemudian, suara itu kembali. Kali ini seperti anak-anak memanjat pohon. Aku mengenali suara itu dekat, hanya 200 meter. Tapi lagi-lagi, saat aku mendekat, lenyap. Pikiran aneh mulai muncul. Seakan aku memasuki dunia lain sejak melewati gardu selamat datang itu. Tapi aku tak mau pulang sebelum misiku selesai. Keluargaku yang kelaparan lebih penting daripada keselamatan diriku, yang kini merinding mendengar suara-suara misterius itu. 8 kilometer dari Yasmin, arah selatan, melewati perumahan Zam-Zam, aku sampai di Jalan Sengket. Tanjakan curam sepanjang 250 meter. Di puncak tanjakan Demit, dalam kegelapan total, aku melihatnya, seorang wanita berpakaian putih. Dari kejauhan, sosok itu tampak transparan, seperti kain tirai. Tapi mungkin itu hanya efek siluet lampu motorku. Meskipun mendengar motorku mendekat, perempuan itu tak bergeming. "Neng, kalau mau bunuh diri, jangan di sini," teriakku sambil membunyikan klakson. Aku tak bisa berhenti. Kanan kiri jurang. Dia tetap di sana. Seakan pasrah. Motorku semakin dekat.
7 meter, 6 meter. Sosoknya semakin samar, seperti hologram atau slime. 5 meter. Tiba-tiba dia melayang, menembus motorku, melewati wajahku. Dia tertawa keras, mengepakkan sayap. Seperti manusia dengan organ dalam terburai dan 2 sayap. Tanganku gemetar, tak mampu memegang setir. Kakiku tergelincir. Motorku oleng. Aku jatuh. Aku melihat ke kiri. Jurang. Manusia normal tak akan sengaja ke sana. Aku syok. Tubuhku gemetar. Suara-suara gaib itu tak berhenti mengejarku. Kenapa kamu pucat sekali? Badanmu gemetar. Pemilik rumah sangat baik hati. Dia menyuruhku beristirahat. Dia membuatkan teh hangat, menawarkan mandi, dan memberiku beberapa baju hangat, gratis. Aku ingin menceritakan pengalamanku, tapi harga diriku mencegahku. Jalanan ke sini sulit ya. Roda motorku hampir tergelincir beberapa kali, kataku. Pemilik rumah menatapku prihatin. Sayangnya tak ada jalan alternatif. Aku sendirian di rumah, jawabnya. Aku mengerti. Dia ibu muda, pasti akan banyak omongan. Terima kasih atas teh dan bajunya, kataku pamit. Dia mengantar sampai ke motorku. Lain kali kalau ada pesanan tengah malam, boleh disimpan dulu. Diantar pagi, katanya menatapku khawatir. Daerah sini, Pamali, jangan dilalui malam hari. Hantu Popo katanya beraksi lagi, kata Ali Maskur, seorang ojol yang pernah kutemui. Rahmat ya, namaku Ali. Aku hanya mengangguk. Aku masih trauma, insomnia, menghindari shift malam, tak peduli rating. Hantu Popo itu apa? Tanya ojol lainnya. Hantu manusia yang bisa terbang, bersuara seperti sayap. Dari Kalimantan, katanya sekarang di sini, kata seorang ojol. Banyak terlihat di tanjakan. Para ojol lain menoleh padaku. Bertemu dia malam itu. Di tanjakan. Tanya Ali. Di puncak tanjakan, banyak kecelakaan. Lihat apa? Aku pura-pura cuek, tapi hatiku gelisah. Takut. Takut pada sosok berpakaian putih itu. Perempuan bertirai putih, transparan. Semakin dekat semakin samar, lalu melayang. Menembus. Aku berdiri, meremas gelas kopi. Tak ada hubungannya denganku. Tapi tubuhku gemetar. Aku limbung. Tidak apa-apa. Mau menginap di kos saya? Tawar Ali. Aku menggeleng. Lari dari sana. Tapi pembicaraan itu terus berlanjut. Di mana-mana orang membicarakan hantu Popo. Di warung, kafe, di mana saja. Kecelakaan di Tanjakan Demit. Bukan karena ketidakmampuan pengendara, tapi karena kejutan. Tanjakan Demit, banyak korban. Diapit jurang, di ketinggian 400 mdpl, lebih tinggi 200 mdpl dari kota Bogor.